Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum iya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum, ingatlah kepada nikmat Allah ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa saat umatnya Bani Israel rewel kepada Nabi Musa. Mereka menyampaikan, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami bosan dengan makanan yang cuma itu saja, manna wassalwa. Padahal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak usah bekerja, enggak usah berusaha, dengan mudah mendapatkan makanan yang baik, thayyib, bervitamin, sehat dan diridhoi oleh Allah. Madu dan semacam makanan dari hewan semacam burung dan lain sebagainya. Lan nasbiru ala ta'amin wahid, pakai lan, kami tidak sabar. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, maka berdoalah, memintalah siapa engkau Nabi Musa, lana untuk kami, berdoa Rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar mengeluarkan siapa Rabb, lana bagi kami, mengeluarkan mimma dari semua tumbuh-tumbuhan, tumbitu yang keluar menumbuhkan, al-ardu bumi, mim baqliha, dia minta sayur, wa kithaiha, dan mentimun, wa fumiha, dan semacam biji gandum atau kacang untuk roti, wa adasiha, dan kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah.
Sebenarnya di antara makanan yang diminta itu bagus, tapi yang lebih bagus itu adalah makanan manna wassalwa. Sudah mudah dan itu pemberian dari Allah dan mereka tanpa harus payah untuk mendapatkannya. Tapi karena mereka bukan ikhlas meminta, tapi niat untuk membuat kesulitan bagi dirinya dan mengganggu dan merepotkan Nabi Musa, toh pada akhirnya mereka tidak beriman. Meminta, bertanya, itu kerjaan Bani Israel. Tapi dari awal bukan niat beriman, tapi untuk melecehkan Nabi Musa dan menghina aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sekarang yang punya sifat seperti itu, saya khawatir masih keturunan dari mereka. Boleh bertanya, boleh meminta, tapi untuk meyakinkan, menambah keimanan kita dan menambah doa dan usaha kita dengan niat yang baik. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa sudah mengingatkan, apakah kalian minta ganti kepada sesuatu adna yang lebih rendah kualitasnya? Padahal pemberian dari Allah itu khair, lebih bagus. Kalau memang kalian memaksakan diri, ihbitu Misra, pergilah ke kota. Kalau ingin berusaha cari uang, di situ tempatnya. Tapi jangan lupa, itu kalian harus berusaha dengan maksimal. Kalau pemberian dari Allah tadi, tinggal kalian menikmati. Fa innalakum ma sa'altum, karena di kota itu banyak transaksi dan lain sebagainya. Mungkin kalian mudah mendapatkan uang di situ dan lain sebagainya. Waduribat alaihimudillah wal maskanah. Tapi karena sikap kalian yang tidak pernah puas itu akan melahirkan kehinaan, adzillah, dan selalu maskanah. Kalian tuh selalu butuh terus, tidak pernah merasa berterima kasih, tidak pernah merasa puas. Itu penyakit tersendiri. Padahal kalian sudah punya harta yang banyak, nikmat yang banyak, tapi selalu berkurang ketika pandangan Anda ditujukan kepada orang lain. Waba'u bighadabin minallah. Akhirnya Anda akan menjauh dari keridhaan Allah. Anda sendiri, kalau Allah tidak pernah menjauh. Dzalika bi annahum, itu semua terjadi karena kalian yakfuruna bi ayatillah. Mereka berusaha mengingkari dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, pemberian Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, bahkan Anda tega membuli, membunuh, mengusir, menahan, dan lain sebagainya. Membunuh para nabi, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para salafus salih, para ulama yang lurus menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya, bighairil haqq. Kalian mencaci maki para nabi tanpa hak. Padahal maksudnya nabi itu benar. Jangan pernah kalau kita belum bisa melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, berusahalah bertahap. Jangan malah kita mengingkari, membuli, apalagi memusuhi yang menyampaikan al-haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena yang suka menolak yang hak itu adalah Bani Israel. Surah Al-Baqarah ayat 61 ini lalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan perbuatan Nabi. Sebaik-baiknya penjelasan itu adalah penjelasannya Allah, Al-Quran ayat dengan ayat, lalu penjelasan Al-Quran yang dicontohkan, yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu penjelasan dan yang dicontohkan oleh para sahabat dan seterusnya. Menurut Abi Ayyub, sahabat Abi Ayyub menyampaikan annan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazala ala Abi Ayyub fa sana'a lin nabiy ta'aman fihi thum. Nabi ini tidak suka bahasa kasarnya itu kesana kemari, kecuali sesuatu yang penting. Suatu ketika Nabi datang ke rumahnya sahabat Abi Ayyub.
Fasana alin Nabi ta'aman, kemudian sahabat Abi Ayyub ini membuatkan makanan. Jangankan Nabi, tamu saja oleh beliau dihargai. Fihi, yaitu di dalam makanan tadi, thum, adapun ada bawang putihnya, masih mentah. Falamma rudda ilaihi, maka setelah dihidangkan makanan tadi ilaihi kepada Nabi, sa'ala, maka bertanya siapa Nabi, maudhi asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi, setelah dihidangkan makanan itu kepada Nabi, maka sahabat Abi Ayyub ini bertanya kepada sahabat yang lain karena tidak mau menatap langsung, maudhi asabi'in Nabi, tentang Nabi itu mengambil makanan yang mana. Faqila, maka disampaikan lahu kepada atau bagi sahabat Abi Ayyub bahwa Nabi lam yakul, Nabi belum makan, belum disentuh itu makanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafazi'a wa sa'ida ilaihi, maka kaget sahabat Abi Ayyub ini. Kenapa? Karena sahabat itu pingin makanannya itu sedekahnya dimakan oleh Nabi, oleh orang yang alim. Bukan berarti tidak boleh sedekah kepada orang yang tidak alim, bahkan orang yang pezina sekalipun, pencuri sekalipun. Tapi memang sedekah itu sangat baik apabila dimakan oleh orang yang alim. Bersedekah bahkan kepada huk-huk saja berpahala, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaget, lalu sahabat Abi Ayyub memberanikan diri bertanya, mendekat dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal ahramun hu, apakah makanan kami ini haram Nabi? Ini bawang, apakah haram Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi menyampaikan, la, tidak haram itu makanan bawang mentah itu. Walakinni akrahu, tapi aku pribadi tidak suka makan bawang mentah, apalagi kalau banyak. Bagaimana kalau sedikit? Kenapa Nabi tidak suka, khusus Nabi? Ya sebenarnya kita juga makruh kalau itu terlalu banyak, apalagi kalau mentah. Kalau sedikit mudah-mudahan dimaafkan sih sebenarnya. Kenapa Nabi memakruhkan diri memakan bawang yang masih mentah? Kalau masih mentah itu baunya terlalu menyengat. Maka nanti caranya Nabi menyampaikan harus dimasak. Itu satu. Kecuali tidak terlalu banyak. Dan Nabi memakruhkan beliau pribadi. Dan tentu bisa dicontoh ya. Karena Nabi ini selalu berbicara berhadap-hadapan dengan Allah melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Nabi tidak suka apabila Nabi berhadapan dengan malaikat Jibril dalam keadaan, mohon maaf, lisannya itu berbau. Ini pelajaran bagi kita umat Islam agar rajin membersihkan lisan kita, sikat gigi, dan menghilangkan hal-hal yang bau dari lisan kita, sehingga kita berbicara dengan siapapun, dengan keluarga, dengan pasangan, istri, dengan anak, dengan orang, itu dalam keadaan bersih dan lisan kita tidak berbau. Nah, ini harus selalu dijaga. Mungkin kalau mau tidur itu bisa makan permen, lalu nanti berkumur. Demikian juga kalau bangun itu bisa segera membersihkan mulut dan makan penghilang bau, permen dan lain sebagainya. Itu teknis, silahkan sambil bertanya kepada ahlinya, kepada dokter dan lain sebagainya. Fa inni akrahu ma takrahu aw ma kurihat. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'ta, yakni ya'tihi al-wahyu. فهذا نص على عدم التحريم وكذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها. Atau ini kalau mau diatafkan dibaca fathiha boleh. Zaman fathiha. Ini pelajaran supaya kita juga di samping menjaga bau dari lisan kita, mohon maaf bau dari
dari keteak, bau badan dan lain sebagainya, itu mesti dijaga. Pakaian, badan, jangan sampai bau. Hadis seperti ini ada di dalam Muslim 2053, Ahmad juz 5 halaman 415, 420, dari Abi Ayyub dan banyak hadis yang lain. Man akala min hadhil baqlah athum wa qala marrah man akala al-basal wal thum. Basal itu bawang merah, thum itu bawang putih, wal kurrath daun bawang. Fala yaqrabanna masjidana, apalagi kalau kita berhubungan dengan masyarakat banyak, apalagi di masjid, disunnahkan kita agar bau kita harum. Karena kalau ke masjid, apalagi kumpul dari orang banyak, itu harus menjaga. Jangan sampai, jangankan lisan, bau badan kita saja tidak diperkenankan sampai kepada orang di sekeliling kita. Ini aturannya Allah, aturannya Islam, aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat juga merasa tersinggung, tersakiti dengan bau, sebagaimana manusia juga tersinggung dengan baunya orang lain. Cuma kadang-kadang ada yang bisa menahan, ada yang segera menyampaikan, ada yang bisa jaga diri dan seterusnya. Ini ada dalam Bukhari 854, Muslim 564, dari hadis sahabat Jabir ya. Kalau Ibnu Hibban 1644, 1646. Innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain la arahuma illa khabithatain hadzal basal wathum wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjidi amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'i faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Jadi kalau memang ingin mengurangi bawang ini baunya dengan cara tabkhan, itu memasak. Kalau harus terpaksa makan yang masih mentah jangan banyak-banyak. Ini ada di dalam Muslim 567, 1716, Ahmad juz 1 halaman 15 sampai 26, Ibnu Majah 1014, 3363, Ibnu Hibban 2091, katanya dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak-banyaklah istighfar apabila kita tidak sengaja melakukan dosa. Di antaranya mungkin kita pernah nge-share sesuatu yang membuat orang lain tersinggung. Tadi bicara bau karena mungkin saja kita dengan mengirim sesuatu yang dilihat, didengar dan dibaca oleh orang lain lalu membuat orang lain itu tidak nyaman. Ini juga tidak boleh. Maka banyaklah beristighfar seperti istighfar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh kalau untuk barang-barang tuh pakai na. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena memang redaksinya banyak dan bermacam-macam. Di antaranya hadis Bukhari 6306, Ahmad juz 4 halaman 122, 124, An-Nasa'i juz 8 halaman 289,
Ibnu Hibban 932, 933, At-Tirmidzi 3393. Hadis ini marfu'. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.